Anda kembali di Metro Siang dan kita masuk dalam segmen Fact Check. Kita akan membahas terkait dengan salah satu kasus yang menjadi sorotan di Indonesia beberapa pekan terakhir pemirsa. Karena setelah bergulir selama kurang lebih 2 pekan, kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya memasuki babak baru. Kita melihat bagaimana dinamikanya dan untuk membahas selengkapnya kita akan lihat secara lebih rinci dan juga cek faktanya di slide-slide selanjutnya. Pemirsa, pertama kita akan membahas terkait dengan status tersangka Febri Adriansyah. Karena Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dugaan TPPU ini pemirsa tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik terbaru, yaitu sprindik keempat yang diterbitkan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung di tanggal 20 Juli 2026. Nah, pasca penerbitan sprindik sesuai dengan prosedur hukum, maka Tim 9 langsung memanggil Febri Adriansyah bersama dengan 3 orang lainnya. Salah satunya juga adalah Don Rito sebagai saksi, tepatnya di tanggal 22 Juli 2026. Meski demikian, Febri dan saksi inisial NH tidak hadir memenuhi panggilan pertama. Melalui kuasa hukumnya, Febri mengatakan ia tidak hadir karena alasan kesehatan. Akhirnya, kemarin Tim 9 kembali melayangkan pemanggilan kedua pada Febri, sama kapasitasnya masih sebagai saksi. Nah, Febri akhirnya kemarin hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. Dari jam pemanggilan di pukul 9, ia hadir di pukul 13 waktu Indonesia Barat di Kejaksaan Agung. Dan setelah hampir 7 jam diperiksa, akhirnya penyidik memutuskan untuk merubah status Febri dari sebelumnya saksi menjadi tersangka. Artinya memang keterangan saksi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Febri ini dipertimbangkan sebagai tersangka. Nah, berdasarkan keterangan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sekaligus koordinator dari Tim 9, Rudy Margono, penetapan tersangka didasari oleh kecukupan alat bukti, meliputi yang pertama tadi keterangan saksi, kemudian juga ada barang bukti lainnya. Barang bukti yang kita ketahui bahkan ini juga menjadi dasar dikeluarkannya sprindik keempat. Yang pertama adalah emas seberat 74 kg. Lalu juga ada uang tunai ratusan miliar rupiah, tepatnya 543 miliar rupiah yang ditemukan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri kala itu di tanggal 8 Juli di kediaman Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Nah, secara umum pemirsa, untuk modus operandi yang disangkakan kepada Febri dalam dugaan TPPU adalah dugaan adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama mengabdi di kejaksaan. Tapi memang pihak Kejaksaan Agung hingga saat ini masih belum membuka secara rinci materi pembuktian karena ada alasan kalau misal dibuka bisa menyulitkan proses penyidikan ke depan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, setelah resmi berstatus sebagai tersangka, Febri Adriansyah langsung ditahan pada Jumat malam kemarin, yaitu di tanggal 24 Juli 2026. Tapi ada yang menarik pemirsa, karena penahanan ini tidak dilakukan di rutan Kejaksaan Agung, melainkan dititipkan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK Cabang Jakarta Timur. Untuk masa penahanannya berlaku selama 20 hari ke depan. Secara hukum, dasar penahanan seorang tersangka dalam hal ini juga Febri salah satunya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru, tepatnya di pasal 100 ayat 5. Nah, yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah mengapa Febri ditahan di rutan KPK dan bukan di rutan Kejaksaan Agung. Nah, merespons hal tersebut, Jamuas selaku koordinator pimpinan dari Tim 9 Rudy Margono menjelaskan kalau penahanan di rutan KPK ini demi faktor keamanan. Mengingat Febri pernah menangani banyak kasus besar selama menjabat sebagai Jampitsus. Jadi penempatan di rutan KPK sebagai faktor keamanan, selain itu juga jadi bentuk sinergi antara Kejaksaan Agung dan KPK dan juga menjadi jawaban atas desakan sejumlah pihak termasuk kalangan akademisi, organisasi mahasiswa dan juga masyarakat yang sebelumnya meminta KPK dilibatkan langsung dalam penanganan kasus ini. Gunanya apa? Untuk menghindari potensi konflik of interest. Nah, kita tahu juga terkait dengan konflik kepentingan ini tidak hanya diwujudkan dengan penempatan dari Febri Adriansyah di rutan KPK selama menjalani masa tahanan, melainkan juga selama proses pemeriksaan
baik itu sebagai saksi maupun pemeriksaan ke depan, tim 9 ini tidak melakukan pemeriksaan di Gedung Bundar sebagaimana biasanya menjadi lokasi pemeriksaan terhadap tersangka-tersangka korupsi, melainkan diperiksa di gedung utama yaitu di lantai 20. Jadi memang secara substansi dan juga secara simbolis benar-benar Kejaksaan Agung dalam hal ini tim 9 berusaha untuk menghindari potensi konflik of interest. Meski demikian pemirsa, yang perlu digarisbawahi adalah rutan KPK dalam hal ini hanya menjadi dipinjam sebagai tempat tahanan. KPK tidak menangani ataupun menyidik perkara ini. Jadi seluruh proses penyidikan tetap berada di tangan tim 9 Kejaksaan Agung. Nah, dari KPK juga sudah buka suara, yaitu juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menegaskan kalau penahanan Febri di rutan KPK dilakukan berdasarkan surat permintaan resmi dari Kejaksaan Agung dan seluruh mekanisme penahanan merupakan kewenangan dari penyidik tim 9. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, lantas bagaimana pemirsa respon dari Febri Adriansyah mantan Jampitsus? Jadi sebelum dibawa masuk ke dalam mobil tahanan di gedung utama Kejaksaan Agung, Febri ini turun dari gedung utama tanpa menggunakan rompi pink maupun borgol. Nah, Febri ini sempat memberikan keterangan kepada wartawan di gedung utama tersebut. Kita baca sama-sama ya. Jadi Febri ini mengatakan, saya sudah diselidiki oleh jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan perlu didalami atau dikonfirmasi. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Jadi dari pernyataan Febri di sini, ia ini mengatakan bahwa ia telah melakukan diskusi yang cukup panjang selama dirinya ini diperiksa sebagai saksi dalam sprindiknya keempat. Di mana menurut Febri dan juga kuasa hukumnya Febri Diansyah yang diajukan alat buktinya ini masih perlu didalami dan juga dikonfirmasi lebih lanjut. Sehingga menurutnya pandangan terhadap penahanan yang dilakukan terhadap dirinya kemarin ini belum seharusnya dilakukan di tahap ini. Febri juga membandingkan dengan kebiasaan di lingkungan Kejaksaan Agung di mana setiap alat bukti lazimnya dikonfirmasi dan juga diperdalam terlebih dahulu melalui proses expose yang dilakukan berulang kali sebelum akhirnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan. Tapi pemirsa, meski menilai proses ini sebagai bentuk kriminalisasi, kata Febri ini menegaskan kalau dirinya telah menerima keputusan tersebut dan siap menghadapi proses hukum yang berlaku. Dan di sisi lain juga usai Febri dibawa masuk ke dalam mobil tahanan, Jamwas juga melakukan konferensi pers yang menegaskan bagaimanapun juga Febri meskipun tersangka tapi asas praduga tidak bersalah tetap berlaku dalam kasus ini dan mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa, saat ini Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan. Lalu, apa langkah atau tahapan hukum yang akan dijalani Febri Adriansyah ke depan? Setidaknya ada 3 langkah utama dan juga ada nasib lainnya yang harus kita bahas. Kita bahas satu persatu pemirsa, di mana pertama, Febri yang pasti akan menjalani rangkaian pemeriksaan lanjutan. Kali ini statusnya sudah tidak lagi sebagai saksi, tapi sebagai tersangka. Secara khusus di sprindik keempat ya pemirsa, di sprindik TPPU yang dimana pemeriksaan sebagai tersangka nanti juga akan dipimpin langsung oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Itu tadi yang pertama. Kalau yang kedua, penyidik tentu juga akan terus melengkapi alat bukti guna memperkuat perkara. Kita tahu ada minimal 2 alat bukti sebelum akhirnya seorang bisa ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak berhenti sampai di situ. Alat bukti ini kan juga bentuknya banyak ya, bisa dari keterangan saksi, keterangan ahli, dari surat, barang bukti elektronik, sehingga memang semuanya ini nanti akan dilengkapi untuk tujuan yang ketiga. Apabila memang berkas perkara ini sudah dinyatakan lengkap atau berstatus P21, P21 ini bisa diberikan apabila memang semua berkas-berkas, bukti-bukti semuanya sudah divalidasi, sudah melalui proses assessment dan diyakini benar, berkasnya semua dari administrasi juga dinyatakan benar atau P21, maka proses ini akan dilanjutkan dengan pelimpahan tahap 2. Pelimpahan tahap 2 ini artinya penyerahan dari berkas perkara, bukti-bukti termasuk tersangka. Apabila memang sudah dilakukan pelimpahan tahap 2, artinya memang ke depannya proses penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan juga barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum ini akan kemudian dilanjutkan untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan ke depan. Nah, tentu ini yang menjadi pertanyaan dari pemirsa juga ketika memang penyidiknya kejaksaan lalu nanti penuntutnya juga kejaksaan. Iya, karena memang kewenangan dari jaksa penuntut umum juga ada yang disebut kewenangan pra penuntutan. Jadi sebelum dia berperan sebagai penuntut di pengadilan
pra-peradilan dia juga memiliki kewenangan yang memang diberikan oleh hukum, oleh aturan perundang-undangan untuk melakukan rangkaian pra-penuntutan dan salah satunya berperan sebagai penyidikan. Jadi salah satu hal yang disebutkan menjadi alasan valid juga mengapa berkas ini perlu dilimpahkan dari polisi ke kejaksaan di awal untuk mempercepat penanganan perkara karena memang penyidiknya dan penuntutnya nanti dari kejaksaan. Jadi tidak perlu bolak-balik, prosesnya ini akan bisa semakin cepat, tidak perlu bolak-balik antar instansi lagi ke depannya. Nah, pemirsa, ini yang keempat. Ini juga tidak kalah penting. Jangan lupa karena yang Febri saat ini menjadi tersangka berarti hanya dari 2 sprindik. Tapi total ada 4 sprindik yang melibatkan Febri Adriansyah dalam kasus ini. Kalau tadi sprindik keempat terkait TPPU sudah sebagai tersangka, bagaimana dengan 3 sprindik lainnya? Nah, untuk 3 sprindik lainnya saat ini juga baru 1 sprindik lainnya di mana Febri ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu di PT Asabri periode 2020 hingga 2024. Tersangkanya adalah Febri Adriansyah dan juga kuasa hukum pihak swasta bernama Don Rito. Nah, tapi juga masih ada 2 sprindik lainnya nih yang menjadi PR utama dari tim 9, yaitu dugaan korupsi penyelesaian utang anak perusahaan PT Krakatau Steel periode 2023 hingga 2025. Di situ Febri masih sebagai saksi. Lalu juga ada sprindik selanjutnya yaitu terkait dengan dugaan penyimpangan pengadaan batubara PLTU untuk PLN yang sempat memicu pemadaman listrik atau blackout. Jadi di 2 perkara tadi yaitu Krakatau Steel dan juga PLTU PLN batubara ini status Febri masih sebagai saksi. Sedangkan untuk Asabri dan juga TPPU, Febri ini sudah sebagai tersangka. Jadi bukan berarti kita bisa lengah karena ternyata tim 9 juga masih punya banyak sekali PR untuk bisa menyelesaikan 4 sprindik yang sudah dilimpahkan maupun yang ia terbitkan sendiri terkait dengan keadilan dan juga penegakan hukum yang melibatkan Febri Adriansyah. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Nah, ini juga pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat terkait dengan proses pelimpahan perkara secara khusus terhadap Febri Adriansyah dari kepolisian hingga akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, ini pertanyaannya adalah, akankah Febri Adriansyah mengajukan upaya hukum pra-peradilan? Khususnya adalah terkait dengan penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap dirinya. Nah, ini sudah direspon langsung oleh kuasa hukum Febri Adriansyah. Namanya cukup mirip pemirsa, namanya adalah Febri Diansyah. Febri Diansyah ini merupakan mantan juru bicara KPK yang ia mengatakan terkait dengan apakah Febri ini akan mengajukan pra-peradilan atau tidak. Timnya masih berdiskusi terkait dengan langkah hukum yang akan diambil, baik itu penelaahan dari sisi substansi perkara maupun bagaimana strategi hukum ke depan. Artinya apa? Hingga saat ini belum ada kepastian. Apakah pra-peradilan ini akan secara resmi diajukan oleh Febri Adriansyah. Nah, kalau secara hukum acara pidana pemirsa, pra-peradilan ini adalah mekanisme yang memang diatur dalam KUHP untuk menguji sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahatan, penghentian penyidikan atau penetapan tersangka. Jadi, jika Febri menempuh jalur ini, perkara ini akan diuji di pengadilan negeri yang terpisah dari pokok perkara, yaitu misalnya TPPU maupun Asabri yang sedang disidik oleh tim 9 Kejaksaan Agung di mana Febri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi di sisi lain juga muncul pula pertanyaan lain pemirsa selain pra-peradilan adalah terkait dengan proses sidang etik terhadap Febri Adriansyah. Nah, Kejaksaan Agung ini memastikan sebenarnya sidang etik terhadap Febri pasti akan terus dilakukan, tapi baru akan dilakukan setelah proses pidananya selesai, rampung dan berkekuatan hukum tetap. Jamwas Rudi Margono juga menyebut nanti dirinya ini sebagai Jamwas juga yang akan memimpin sidang etik di mana selama belum ada putusan hukum Febri masih tercatat bertugas di Kejaksaan Republik Indonesia dan masih menerima gaji sebagai jaksa. Artinya status kepegawaian dan kode etik Febri secara formal masih belum tersentuh. Sementara proses pidana terus berjalan di Kejaksaan Agung dan diawasi secara supervisi oleh KPK. Pemirsa, publik kini menanti apa yang menjadi langkah hukum selanjutnya, termasuk juga kemungkinan upaya pra-peradilan dari pihak Febri Adriansyah dan juga bagaimana sidang etik akan diterapkan. Kita harapkan memang keadilan ini bisa benar-benar ditegakkan. Ini bukan soal persaingan antar instansi untuk melakukan penegakan hukum, tapi benar-benar hukum ini bisa benar-benar ditegakkan agar memang keadilan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda Metro Siang akan segera kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.